Selamat datang di channel Arman Belajar. Halo adik-adik hebat, ketemu lagi dengan Arman. Hari ini kita akan belajar yang lebih seru dan lebih menyenangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin melalui dua alat kelamin, yakni alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut putik. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya tentang bunga, bagian-bagian bunga beserta fungsinya, kalian simak video berikut ini. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adapun alat pada tumbuhan yang berguna sebagai alat perkembangbiakan generatif yaitu bunga. Hari ini kita akan mengenal lebih lanjut tentang bunga. Fungsi bunga. Fungsi biologi bunga adalah sebagai organ seksual yaitu sebagian wadah menyatunya gamet jantan mikrospora dan betina makrospora untuk dapat menghasilkan biji. Bunga adalah analog dengan organ seksual pada hewan baru didasari secara ilmiah pada abad ke-17 di Eropa. Pada bunga yang mempunyai warna cerah berfungsi sebagai pemikat hewan pembantu penyerbukan. Bunga yang menghasilkan panas dan mengeluarkan aroma yang khas bertujuan untuk memikat hewan untuk dapat membantu penyerbukan. Bunga dianggap sebagai organ yang bertahan pada kondisi yang kurang beruntung bagi pertumbuhan. Sejumlah tumbuhan akan segera membentuk bunga apabila telah mengalami kekurangan air atau bersuhu rendah. Nah, konsep bagian-bagian bunga. Secara botani, bagian-bagian bunga merupakan bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan juga pembuahan berlangsung pada bagian bunga tersebut. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk seperti buah. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur yang membawa dan juga dapat melindungi biji. Nah, berikutnya kalian dapat melihat bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu putik. Di sini putik sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Untuk alat kelamin jantan yaitu benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya ada kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Nah, untuk yang pertama yaitu benang sari. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan pada ujung tangkai sari kepala sari atau bunga. Bunga pada umumnya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut mikrosporangia. Perkembangan dari mikrosporangia dan spora haploid yang terkandung di dalamnya adalah serbuk sari. Mirip dengan mikrosporanya pada tumbuhan gimnospermae seperti pinus dan lumut. Serbuk sari dilepaskan dari anter, lalu jatuh atau terbawa oleh agen eksternal, angin, air, atau hewan ke putik bunga yang sama maupun bunga lain sehingga terjadilah proses penyerbukan. Selanjutnya, tangkai bunga. Kalian dapat melihatnya pada gambar tersebut. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Bagian ini mempunyai nama latin yaitu pedicellus. Tangkai bunga memiliki fungsi yang berbeda dengan bagian induk tangkai. Bagian tangkai bunga merupakan bagian yang berada di bawah bunga paling terakhir di antara bagian-bagian yang lainnya. Tangkai bunga sendiri berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Pada dasarnya, bagian ini sering sekali digunakan sebagai tempat untuk memetik sebuah bunga, sehingga tempatnya berada di bawah bunga itu sendiri. Selanjutnya, dasar bunga. Gambar macam-macam bentuk dasar bunga ada pada gambar berikut ini. Setiap macam bunga pasti berbeda dasar bunganya.
Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yakni di atas tangkai bunga. Bagian ini adalah bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Dasar bunga memiliki sebuah bahasa Latin yaitu receptacle. Bagian dasar bunga memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Nah, selanjutnya kelopak bunga. Kalian dapat melihatnya pada gambar tersebut. Kelopak bunga adalah bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga yaitu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga pada umumnya warna dan bentuknya menyerupai daun. Bagian ini adalah bagian terpenting dari suatu tanaman. Ketika bunga sudah mulai mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka dan membiarkan bunga tersebut untuk mekar. Ketika bunga tersebut sudah mekar sempurna, kelopak bunga akan membentuk seperti bagian dasar dari sebuah bunga dengan warna hijau daun. Selanjutnya mahkota bunga. Cantik bukan? Nah, mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga biasa disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk segera dihinggap dan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga atau nama lainnya corolla dengan corak beraneka ragam menjadikan sasaran utama bagi serangga untuk dapat peroleh benang sari. Kemudian bagian selanjutnya yaitu tangkai bunga atau dengan nama ilmiahnya Bracteola. Adapun fungsi dari bagian tangkai bunga adalah sebagai daun pelindung. Letak tangkai bunga persis di pangkal tangkai bunga tersebut. Selanjutnya daun pelindung atau brekti. Kalian dapat melihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, bagian pelindung bunga atau brekti, bagian ini berbeda dengan kelopak bunga. Karena brekti adalah daun terakhir yang menjadi tempat tumbuhnya bunga. Jadi, pada bagian ketiak daun ini, sang bunga akan berkembang serta tumbuh. Selanjutnya, kepala putik atau stigma. Kepala putik atau stigma berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur melalui tabung serbuk sari. Selanjutnya, tangkai putik atau stilus. Tangkai putik atau stilus berfungsi untuk dapat menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Tangkai bunga ini mempunyai rongga atau saluran tabung serbuk sari yang merupakan tempat untuk lewatnya polen yang berasal dari kepala sari yang kemudian akan diteruskan menuju inti generatif atau ovarium untuk kemudian terjadinya pembuahan. Selanjutnya bakal buah atau ovarium. Berdasarkan letaknya terhadap dasar bunga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bakal buah menumpang atau disebut superus. Yang kedua, bakal buah setengah tenggelam atau disebut semi-inverus. Yang ketiga, bakal buah tenggelam atau disebut inverus. Nah, bakal buah atau ovarium berfungsi sebagai tempat terjadinya sebuah pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Nah, berikutnya yaitu bakal biji. Kalian dapat melihat contohnya seperti gambar tersebut. Nah, bakal biji atau ovulum berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji, untuk kemudian dapat menghasilkan biji yang matang. Ovulum sangat berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah gambar bunga sempurna. Apa sih bunga sempurna itu? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya ada bunga tak sempurna. Bunga tak sempurna adalah bunga yang memiliki 1 alat kelamin. Contohnya seperti bunga jagung seperti yang kalian lihat pada gambar di bawah ini.
Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki benang sari, putik, mahkota, dan kelopak. Jadi, apabila ada bunga yang memiliki 4 komponen tersebut, maka dapat disebut sebagai bunga lengkap. Nah, selanjutnya bagian-bagian bunga kan sudah. Nah, kita akan mencari tahu tentang bunga sesungguhnya. Coba lihat di situ ada buah bunga sepatu. Apa warna mahkota bunga tersebut? Nah, bagian-bagian bunga sepatu dijelaskan sebagai berikut. Mahkota tersebut yang tadi berwarna merah, sedangkan untuk yang pada gambar ini adalah putih. Nah, ini ada bunga mawar. Apa ya warna mahkota bunga tersebut? Selanjutnya ada bunga anggrek. Apa ya kira-kira warna mahkota bunga anggrek tersebut? Nah, selanjutnya ini ada bunga bagus nih. Ini adalah bunga bougainville. Apa ya warna mahkota bunga ini? Nah, warna mahkota bunga bougainville ini adalah putih. Sedangkan yang berwarna ungu adalah daun semu. Hal ini dikarenakan bagian yang berwarna ungu memiliki ciri-ciri dan struktur seperti daun. Sehingga mahkota yang tepat adalah warna putih. Nah, ini ada bunga lagi nih. Bunga apa ya ini? Ini adalah bunga Nusa Indah. Apa warna mahkota bunganya? Nah, bunga Nusa Indah, mahkota bunga ini adalah kuning. Sedangkan yang berwarna merah muda adalah daun semu. Hal ini dikarenakan bagian yang berwarna merah muda memiliki ciri-ciri dan struktur seperti daun. Nah, anak-anak jangan sampai salah ya. Kalian bisa membedakan antara mahkota bunga dengan daun semu secara baik-baik. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat mengajukannya via email, nomor telepon, atau kalian dapat melihat langsung di akun YouTube Arman Belajar. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian bunga secara lengkap. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses penyerbukan. Proses penyerbukan dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Berikutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih satu jenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Nah, penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Artinya, penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya masih mempunyai satu sifat berbeda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru.
Nah, adik-adik, cukup sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas dari guru kalian masing-masing. Dan jangan lupa, tetap stay safe and stay at home. Nah, adik-adik, itu tadi materi yang bisa kalian pelajari hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa. Love you, adik-adik. Adik-adik yang kusayangi, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya.